Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 14 Desember 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Melaksanakan pembaruan betapapun mendesaknya, memerlukan banyak kesabaran, toleransi, dan keberanian. Yohanes dari Salib, seorang Karmelit, melihat bahwa ordonya mulai menyimpang dari garis dasarnya. Karena mau menyelamatkan, ia segera bertindak, tetapi orang salah paham dan ia ditangkap. Di dalam kesunyiannya, ia menulis pandangan rohaninya ketika ia berada di dalam sel. Bagi orang-orang kontemplatif, tulisan-tulisannya menjadi pedoman di jalan yang jauh dan sukar menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu ia disebut sebagai guru mistik. Katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Yohanes, imammu, telah mengingkari diri dan amat mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan kepastian kepada Yohanes Pembaptis yang telah menyuruh muridnya untuk bertanya apakah Yesus yang telah dinanti-nantikan itu hadir di tengah-tengah kehidupan dunia. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memiliki kebahagiaan sejati karena Tuhan Yesus. Karena kita bersama dengan yang lain, Yesus hadir. Dan di dalam diri kita, Yesus juga hadir. Saudara-saudari, ketika kita memiliki Yesus di dalam hidup kita,
hidup kita pun akan mengalami perubahan dari sikap yang berpusat pada diri sendiri, lalu bersikap untuk memikirkan keselamatan orang lain, untuk memperjuangkan hidup orang lain, dan juga menjadi penjamin bagi kehidupan orang lain, karena sumber jaminan hidup kita adalah kebahagiaan bersama Kristus. Saudara-saudari, di dalam Yesus kita mengalami kebahagiaan. Oleh sebab itu, Dialah yang kita nanti-nantikan pada menjelang hari raya Natal, sekaligus persiapan bagi diri kita dalam masa pertobatan, di dalam kehidupan masa penantian Advent ini untuk akhir zaman. Oleh sebab itu, pertobatan menjadi aktual dan penyesalan sungguh itu harus kita lakukan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, naungan dalam penderitaan, Engkau telah menyatakan kekuatan dan keunggulan salib dalam diri Santo Yohanes. Semoga kami dikuatkan oleh kurban salib itu, sehingga kami bersatu dengan Kristus dan bekerja guna keselamatan semua orang, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.